Salam jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak serta para simpatisan. Majelis Jemaat Bukit Sion Surabaya menyambut jemaat sekalian untuk bersekutu bersama dalam ibadah rumah tangga hari ini. Menyadari orang lain dalam kehidupan bukan soal keharusan. Itu adalah kenyataan. Kehadiran orang di sekitar kita dan dalam persekutuan kita harus kita terima, kita hargai, dan terus bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Karena itu kita telah dipersatukan oleh kasih Allah. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini adalah Penatua Brevia Sipahutar. Jemaat, mari berdiri. Dengan sukacita dan kerendahan hati, kita menghadap Tuhan dan bersyukur serta memuliakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Anak Allah yang ada bersama Bapa dan Roh Kudus. Umat memanggil namamu, datanglah ya Tuhan, datanglah. Gembalakanlah semua orang percaya yang setia menurut firman-Mu, agar mereka memperoleh sukacita sepanjang perjalanan menyongsong kedatangan-Mu kelak. Tuntunlah arak-arakan barisan orang percaya yang setia, agar mereka menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Pimpinlah ibadah ini, supaya kami menikmati persekutuan bersama-Mu melalui pemberitaan firman, yang akan menolong kami, supaya selalu menyaksikan kebenaran-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan firman dan kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini ketika dalam keletihan kami, dalam kepenatan kami melakukan aktivitas sehari-hari dalam menjalani sepekan kehidupan kami yang akan datang, Tuhan. Engkau menguatkan kami melalui pemberitaan firman-Mu dan perjumpaan dengan Engkau, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan,
Berkatilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memperoleh kebenaran yang berasal dari Engkau saja, Bapa di sorga. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, Tuhan, berikanlah hikmat yang daripada Engkau, sehingga hamba-Mu Engkau mampukan untuk menyampaikan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 34 sampai 43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa di dalam ibadah pada rumah tangga malam hari ini. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sesuai dengan pembacaan kita pada malam hari ini, Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 oknum yang terlibat di dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah Kornelius, kemudian Petrus, dan tentunya Allah sendiri melalui malaikatnya. Sebelum kita masuk dalam perenungan pembacaan Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 ini, mari Bapak Ibu saya mengajak untuk kembali ke pembacaan sebelumnya, yaitu kita mulai dari ayat 1
di mana diceritakan tentang penglihatan yang dialami oleh Kornelius dan Petrus di tempat yang berbeda dan selang waktu yang berdekatan. Yang pertama, penglihatan oleh Kornelius. Dia melihat malaikat yang menyuruh Kornelius untuk mengirim beberapa orang atau hambanya untuk menjemput Petrus di Yope. Lalu sesuai dengan perintah itu, maka disuruhlah hambanya itu untuk berangkat ke Yope untuk menjemput Petrus seperti yang diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya. Bapak Ibu yang terkasih, sedikit tentang siapa Kornelius. Ia adalah seorang perwira pasukan Romawi dan sesuai dalam ayat yang kedua, ia adalah orang yang saleh. Dan seisi rumahnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan diceritakan juga ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan taat berdoa kepada Allah. Yang kedua, dari penglihatan adalah penglihatan dari Petrus yang terjadi pada keesokan harinya di Yope, di mana tampak oleh Petrus langit terbuka dan turun suatu benda berbentuk kain lebar yang diturunkan di tanah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, kemudian binatang menjalar dan burung. Lalu dalam penglihatan itu terdengar suara Tuhan yang menyuruhnya untuk menyembelih dan makan binatang-binatang itu. Tapi Bapak Ibu, Petrus menolak dengan alasan bahwa ia belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Lalu suara itu berkata lagi kepada Petrus bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh Petrus. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Bapak Ibu yang terkasih, Petrus dan Kornelius adalah 2 pribadi yang berbeda, tidak hanya dalam status sosial, tetapi juga latar belakang, asal suku bangsa, serta budaya. Dalam latar belakang mereka, masing-masing mempunyai konsep keselamatan yang sangat berbeda. Bagi Petrus, keselamatan hanyalah berlaku, terutama bagi orang-orang Yahudi, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Dan inilah yang membuat Petrus sulit untuk menerima Kornelius yang berlatar belakang keyakinan yang berbeda. Berawal dari kedua penglihatan yang dialami oleh Kornelius dan Petrus, akhirnya Petrus berangkat ke tempat Kornelius dan Kornelius menerima kedatangan Petrus di kediamannya di Kaisarea. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, terjadilah seperti dalam pembacaan kita pada ayat 34 dan selanjutnya. Kalau kita perhatikan, dalam kisah itu ada 2 tradisi Yahudi yang muncul dalam ayat 14 dan ayat 28. Petrus yang secara traditif memegang teguh prinsip yang bahwa sebagai orang Yahudi tulen, najis baginya untuk makan makanan haram dan berhubungan dengan orang non-Yahudi seperti Kornelius. Tetapi karena penglihatan yang dialami oleh Petrus yang berulang-ulang sampai 3 kali, dan itulah salah satu yang mengubah hati Petrus. Roh Kudus telah mengubah hati dan pikiran Petrus yang tadinya Kornelius merupakan orang najis dan tidak tahir bagi Petrus
dan orang Yahudi tidak pantas untuk digauli dan dikunjungi. Dan semakin lengkaplah keyakinan Petrus ketika mendengar cerita dari Kornelius, mengapa Kornelius dijemput untuk datang ke Kaisarea. Ketika mendengar cerita dari Kornelius bahwa Allah berkenan hadir melalui penglihatan yang dialami oleh Kornelius yang bukan orang Yahudi ini. Bahkan dalam ayat 34, Petrus akhirnya mengaku secara terbuka, dikatakannya, bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Khotbah Petrus kepada Kornelius ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah berkenan atas setiap orang dari bangsa manapun yang datang dengan hati yang tulus mencarinya, termasuk Kornelius yang adalah seorang kafir menurut bangsa Yahudi. Bapak Ibu, rahasia perkenanan Allah atas semua orang ini terletak pada diri Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam ayat 36-38. Yesus yang datang ke dunia mengerjakan karya keselamatan untuk membuat orang berkenan kepada Allah melalui kematiannya, disalib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus telah menyediakan jalan keselamatan untuk semua orang, semua bangsa, termasuk kita pada saat ini, dan kasih Allah berlaku untuk seluruh umat tanpa pandang bulu. Petrus dan Kornelius adalah wakil dari bangsa mereka. Allah menjadikan kisah mereka untuk mengajarkan kita sebagai gerejanya dan bukan sebagai individu belaka. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah persekutuan kita masih sempit dan terbatas hanya dalam lingkungan persekutuan gereja saja? Padahal Allah telah menugaskan kita untuk memberitakan kepada seluruh bangsa, memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberitakan tentang kasih Allah tidaklah harus seperti yang Petrus lakukan, yang setiap hari, setiap saat berkhotbah kepada setiap orang yang ditemui. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dengan perilaku yang takut akan Tuhan dan mengamalkan semua kebenaran, berbuat baik dimanapun kita berada, baik dalam lingkungan rumah, pekerjaan, di dalam kita menjalankan pendidikan, bahkan di dalam pergaulan, merupakan contoh-contoh yang bisa dipakai dalam menyatakan kasih sayang Tuhan kepada umat-Nya. Memang tidak mudah, apalagi ketika berada di tengah-tengah keberagaman ataupun perbedaan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini pasti ada tengah-tengah keberagaman, baik dalam lingkungan rumah, pekerjaan, pendidikan, bahkan pergaulan di dalam persekutuan kita masing-masing tidak sama, bahkan ada keunikan. Tidak perlu risau dan tidak perlu khawatir. Melalui karya Roh Kudus, Tuhan dapat mempertemukan semua pengalaman setiap orang yang berlainan untuk saling meneguhkan, juga saling memperkaya pengalaman rohani. Roh Kudus
akan bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan kita semua. Itu sebabnya dengan tegas Petrus tadi berkata di dalam ayatnya yang ke-34 sampai dengan 35, bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam momentum peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia, marilah kita renungkan sejenak bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di negara Indonesia tercinta ini, negara yang dipenuhi keberagaman, baik suku, baik agama, bahasa, dan kebudayaan. Semua perbedaan itu sesungguhnya tidak menghalangi kita untuk bersatu dan untuk membagikan karya kasih Tuhan kepada orang lain. Bahkan dalam suasana pandemik COVID-19 ini, masih terasa, sangat terasa ada perbedaan dalam menyikapi pandemi ini. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, karena keberagaman kita di tanah air tercinta ini, apapun pendapat atau cara menyikapi, tetaplah kita saling menjaga dan melindungi diri kita dan diri orang lain. Tetaplah waspada dan berhati-hati dengan pendapat atau pandangan yang berbeda. Ada atau tidak ada, nyatanya virus ini masih menyebabkan banyak korban dan banyak kematian. Bahkan muncul juga pendapat adanya konspirasi jahat dalam pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalaupun memang konspirasi ini ada, alangkah baiknya kalau kita adalah bukan bagian daripada konspirasi yang menyebabkan orang menderita. Tetap semangat, walaupun pandemi ini menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan, pasti ada kebaikan yang akan Tuhan sampaikan dalam wabah saat ini. Tetap taat dan setia seperti apa yang Tuhan inginkan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melanjutkan hidup yang berkenan kepadanya. Salam sehat, salam merdeka. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah menyatakan diri di dalam firman dan pemberitaan firman pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang telah Tuhan sampaikan, semuanya akan menguatkan kami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman ini, dan biarlah selalu akan menjadi kekuatan kami untuk melanjutkan hidup kami, dan tentunya kehidupan yang berserah kepada Engkau, Bapa di sorga. Di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Tuhan, terima kasih kami telah boleh Engkau sapa,
di dalam ibadah rumah tangga ini, walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetap kami beribadah kepada Engkau untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan, serta bersyukur untuk semua yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa di sorga, dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk keluarga yang menghadapi pergumulan bersama. Engkau tahu di dalam kehidupan kami, Engkau tahu pergumulan kami masing-masing dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mari Engkau datang bahkan ikut campur tangan di dalam kami menggumuli apa yang ada di dalam kehidupan kami. Dengan Engkau datang kepada kami Tuhan, akan membuat kami semakin kuat, dan Engkau akan membuat kami semakin yakin bahwa di tengah pergumulan ini, Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan kami akan semakin menjauhi apa yang tidak berkenan, walaupun di dalam keadaan yang terpaksa sekalipun Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dan gereja-gereja yang saat ini sedang menghadapi virus COVID. Kami masih tetap beribadah di rumah Tuhan untuk ibadah rumah tangga ini Tuhan. Dan khususnya untuk gereja kami Bukit Sion Tuhan, kami telah membuka kembali pintu gereja kami untuk boleh beribadah. Ya Tuhan, lindungilah kami, berkatilah kami di dalam apa yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan pada minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Jadikanlah kami untuk selalu bertanggung jawab, patuh dan taat untuk anjuran-anjuran dari pemerintah di dalam pembatasan-pembatasan di dalam masa-masa normal ini Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami lakukan Tuhan berkenan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah dan tenaga medis yang sampai saat ini tetap terus berjuang di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua, Engkau beri kekuatan dan bahkan Engkau memberi perlindungan sehingga mereka boleh dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga-tenaga medis yang telah Tuhan sediakan untuk menangani pandemi ini. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan di Sinode GBIB, berkati mereka dengan segala program kerja mereka, segala kegiatan mereka. Mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik buat jemaat-jemaat yang ada di seluruh negeri tercinta ini Tuhan. Bapa di sorga, dalam doa ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, baik dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, atau ketika mereka di dalam pemulihan setelah masa-masa penyembuhan di rumah sakit Tuhan. Berkati masing-masing Bapak Lohena Pesi dan Ibu Lohena Pesi, Bapak Widodo, Ibu Ivon, Samola, Bapak Agus, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, bahkan Bapak Robin Jawa yang telah Engkau perkenankan untuk pulang ke rumah setelah mengalami sakit
Terima kasih Tuhan, ada pemulihan yang akan Kau lakukan saat ini Tuhan. Berkati mereka di dalam masa-masa penyembuhan, seluruh media yang menjadi pengantar untuk proses penyembuhan, baik obat-obatan yang diminum, tenaga medis, dokter dan perawat, maupun kami yang ada di sekitar mereka, biarlah kami tetap mendukung mereka untuk mereka boleh memperoleh kesembuhan. Dan biarlah kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan untuk kesembuhan yang mereka dambakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persiapan persidangan sinode. Banyak yang berubah dari yang telah kami rencanakan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan tetap membantu kami, menolong kami untuk pelaksanaan persidangan sinode. Berkati kami masing-masing panitia Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia dan taat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai panitia pelaksana persidangan sinode. Kami juga berdoa untuk Akademi Kebidanan Kriyausada GPIB dalam pengembangannya Tuhan. Berkati seluruh pengurus, yayasan, seluruh pengajar, bahkan mahasiswi yang ada di dalamnya, bahkan seluruh orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan Akademi Kebidanan Kriyausada GPIB ini Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami kepadamu. Yakinkanlah kami Tuhan, bahwa ketika kami mohon kepadamu, Engkau akan mendengar, bahkan Engkau akan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah nats Alkitab yang terambil dari Imamat pasal 19 ayat yang kelima yang mengatakan demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Lembah
Marilah kita berdiri mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan hari ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik berkat, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan menikmati berkat yang Tuhan berikan bagi hidup kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa ucapan syukur kami dari berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bermanfaat bagi perluasan pelayanan di dunia ini. Ajarkan kami agar lebih dulu mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan bersama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan.